Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Selamat pagi anak solih dan soliha, anak-anak kelas 3A yang Bu Guru cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Siap belajar pagi ini, Nak? Baik. Alhamdulillah, jika sudah siap, silahkan dibuka buku paket tematiknya di halaman 6. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun bilangan dari bilangan terkecil sampai yang terbesar, begitu juga sebaliknya dari bilangan yang terbesar sampai yang terkecil. Selain itu, kita juga akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan. Nah, anak-anak, di halaman 6 ini coba dilihat di bagian ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Coba perhatikan nomor 1. Di situ ada angka bilangan 1000, kemudian yang sampingnya 2000, yang sampingnya lagi 3000. Berarti itu penambahan berapa? Penambahan 1000 ya. 1000 ditambah 1000 jadi 2000, 2000 ditambah 1000 jadi 3000, 3000 ditambah 1000 jadi 4000. Kita isi bersama-sama ya. Nah, selanjutnya 4000 ditambah 1000 jadi hasilnya adalah 5000. Kemudian nomor 2, coba perhatikan. Ada 1500, 2500, maka selanjutnya berapa? Iya, sama ya seperti yang atas, ini ditambah 1000. Maka 1500 ditambah 1000 jadi sama dengan 2500. 2500 ditambah 1000 jadi berapa? Pintar, 3500. Selanjutnya 3500 ditambah 1000 sama dengan 4500. 4500 ditambah 1000 sama dengan 5500. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, dilihat 2000, 4000, terus berapa? Nah, anak-anak, untuk yang nomor 3 ini itu ditambah 2000. 2000 ditambah 2000 jadi 4000. 4000 ditambah 2000 sama dengan 6000. 6000 ditambah 2000 sama dengan 8000. 8000 ditambah 2000 jadi 10.000. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi membandingkan atau menyusun bilangan dari terkecil sampai terbesar ya. Nah, di sini dibuka coba halaman 7-nya. Di nomor atau di urutan yang pertama, di sini ada kotak. Kotak yang pertama adalah 5250, kemudian 3250, 1250, 2250, dan yang terakhir adalah 4250. Nah, cara yang pertama adalah perhatikan nilai tempat ribuan dari setiap bilangan. Coba kita bandingkan. Yang pertama ada 5. Ya, angka 5 ini menempati tempat ribuan. Kemudian kolom atau kotak yang kedua adalah 3. Yang pertama adalah yang selanjutnya adalah 1. Lalu ada angka 2 dan 4. Nah, yang Ibu garis bawahi ini adalah memiliki nilai tempat ribuan.
perintahnya adalah menyusun bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Yang Ibu garis bawahi ini mana angka yang paling kecil? Iya, betul. Angka yang paling kecil adalah angka 1 ini. 1 ribuan atau dibaca dengan 1000. Maka ini menjadi urutan yang pertama. Kemudian yang kedua, cari yang terkecil dari 4 kotak ini. Ya, iya. Yang kedua urutannya tentu yang ini. Ya. 2000. Lanjut lagi. Yang terkecil ketiga. Yang ini ya. 3000 karena di sini 4000 dan 5000 itu angka yang besar ya. Kemudian urutan yang keempat yang mana? Pintar, yang ini. Dan yang terakhir adalah yang ini ya. Nah, sekarang sudah tahu urutannya, maka dimulai dari yang pertama 1250, yang kedua adalah 2250, kemudian yang ketiga adalah 3250, yang keempat 4250, yang kelima adalah 5250. Jadi anak-anak, yang diperhatikan pertama adalah nilai tempat ribuannya terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan nilai ribuan yang lain, kita bandingkan ya. Selanjutnya yang kedua, di situ ada 4300, 1300, 2300, 3300 dan 5300. Seperti biasa, tadi kita perhatikan dulu nilai tempat atau nilai bilangan ribuannya. Ada angka 4, 1, 2, 3, dan 5. Kita cari yang paling kecil dari kelima kotak ini. Iya, betul. Nilai yang paling kecil adalah 1000. Maka ini termasuk ke urutan yang pertama. Kemudian yang kedua, angka 2000. Yang ketiga adalah 3000. Yang keempat 4000. Dan yang kelima adalah 5000. Jadi di sini urutan yang paling kecil adalah 1300, sedangkan yang paling besar adalah 5300. Begitu seterusnya. Silahkan yang ketiga dikerjakan sendiri ya. Anak-anak, sekarang lanjut dibuka halaman 28. Coba dilihat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3000 butir telur. Peternakan B, 1500 butir telur. Peternakan C, 3500 butir telur. Peternakan D, 2000 butir telur. Dan peternakan E, 2500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Anak-anak, seperti biasa tadi kita perhatikan dulu letak bilangan ribuannya. Yang pertama ada 3000, 1000, 3000, 2000 dan 2000. Nah, di sini perintahnya adalah peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan. Nah, sudah dibandingkan angka ribuannya atau nilai ribuannya. Di sini kita lihat ada 2 angka ribuan dengan nilai yang sama. Nah, kalau ada yang sama, kalau ribuannya sama,
sama besar, maka perhatikan angka ratusannya. Berarti kita mundur ke belakang. Nah ya, di sini ada 0, sedangkan di sini angka 5. Maka sudah jelas ya, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah peternakan C. Ya, di sini jawabannya adalah peternakan C. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Ya, dari sini membandingkan nilai ribuannya saja sudah kelihatan ya mana yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah peternakan B. Kita tulis B gitu. Baik anak-anak, silahkan kembali dibuka halaman 42. Di bagian ayo berlatih, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Coba diperhatikan, perusahaan A jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E 2.200 kotak. Nah, lanjut ke sebelahnya. Halaman 43. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kita bandingkan ribuannya terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah kemasan kotak yang paling banyak setiap bulan. Di sini ada 1.000, 3.000, 4.000, 3.000 dan 2.000. Dicari yang paling banyak. Nah, yang paling banyak yang mana? Yang ini ya, perusahaan C. Maka jawabannya adalah perusahaan C. Kemudian kemanakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yang dicari adalah yang paling sedikit. Kita lihat di sini ribuan yang paling sedikit yang mana? Pintar, yang perusahaan A. Maka jawabannya adalah A. Nah, kita lihat ke bawahnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Anak-anak, di sini kita akan belajar bagaimana cara penjumlahan ribuan. Ya, permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Bagaimana caranya? Tadi perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Yang perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Kita tulis dulu masing-masing angkanya. Disusun seperti ini. Kemudian kita jumlah. Kita jumlah 0 tambah 0. Karena di sini sama-sama 0, maka 0-nya turun. Kemudian 0 ditambah 5, maka yang ada nilainya adalah angka 5-nya, kita turun angka 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Begitu ya. Jadi kita jumlahkan sesuai dengan yang sejajarnya. Maka hasil dari penjumlahan 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Silahkan dibuka halaman 44. Selesaikanlah soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kita lihat perusahaan A itu berapa? 1.200. Kita tulis terlebih dahulu. 1.200. Kemudian perusahaan B berapa? 3.000.
Kita tulis 3.000. Kita hitung dengan cara disusun. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 ditambah 0, angka 2-nya langsung turun ya. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 3. Jangan lupa tambahkan tanda titik di depan angka 2 karena tanda titik merupakan tanda ribuan dan letaknya dihitung dari 3 angka dari sebelah kanan, 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian selanjutnya coba nomor 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Tadi yang B itu berapa? 3.000. Kita tulis dulu 3.000. Kemudian yang E adalah 2.200 kotak. 2.200. Kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2. Nah, titik 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka penjumlahan 3.000 ditambah 2.200 adalah 5.200. Kemudian yang nomor 3, 4-5-nya coba dikerjakan sendiri ya. Baik, sekian untuk materi matematika pagi ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Kemudian untuk tugas nanti seperti biasa Bu Guru lampirkan di chat di grup, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Bu Guru tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.